usia 21 tahun, seorang sultan muda bersiap menantang benteng yang tak pernah jatuh. Muhammad Al-Fatih tahu Konstantinopel tidak bisa ditaklukkan dengan keberanian saja. Dia mulai dari persiapan yang matang. Langkah pertamanya adalah konsolidasi pasukan. Tentara dilatih ulang, disiplin diperketat, dan tujuan ditegaskan. Bukan kejayaan dunia, tetapi menunaikan kabar gembira dari Rasulullah. Lalu dibangunlah Rumeli Hisari, benteng raksasa di tepi Bosphorus. Pesannya jelas, jalur bantuan musuh harus diputus. Al-Fatih juga merekrut ahli meriam terbaik, termasuk Urban yang menciptakan meriam raksasa yang belum pernah disaksikan. Namun persiapan terpenting bukan pada senjata. Al-Fatih membina mental dan iman pasukan. Malam-malam dipenuhi salat, doa, dan mengingat bahwa misi ini adalah amanah sejarah. Karena sebelum tembok runtuh, iman harus berdiri lebih dulu. Saat fajar menyingsing, Konstantinopel dikepung dari darat dan laut. Tahun 493, pasukan Muhammad Al-Fatih akhirnya tiba di gerbang Konstantinopel. Kota yang dijuluki tak tertembus itu kini terkepung dari segala arah. Dari darat, barisan tentara Utsmani mengepung rapat. Dari laut, armada besar menutup jalur pelarian. Lalu meriam raksasa mulai berbicara. Dentumannya mengguncang bumi, menghantam tembok Theodosian yang selama berabad-abad tak pernah runtuh. Namun Bizantium tidak menyerah begitu saja. Mereka membalas dengan panah api Yunani dan perlawanan mati-matian dari atas benteng. Setiap celah ditutup, setiap serangan dipatahkan. Hari-hari pertama berlalu dengan keras. Serangan demi serangan dilancarkan, namun tembok itu masih berdiri. Sebagian pasukan mulai lelah, sebagian ragu, tapi sang sultan muda tetap teguh. Dia tahu pengepungan ini bukan tentang kecepatan, melainkan kesabaran dan keyakinan. Karena tembok yang paling sulit ditembus bukanlah batu, melainkan ketakutan. Kali ini bukan hanya pedang yang bertarung, tapi pikiran dan mental. Meriam Charge! raksasa Utsmani Feel the fire! We will dentumannya mengguncang tanah, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Tembok Konstantinopel yang selama berabad-abad berdiri kokoh, kini retak. Bukan hanya batunya, tetapi juga kepercayaan diri penjaganya. Di balik tembok, Bizantium melakukan sabotase. Malam hari mereka keluar diam-diam, menutup celah, memperbaiki dinding, dan membakar mesin kepung. Perang menjadi sunyi. We march at dawn. The Menegangkan. eastern pass is our path. Sementara itu, Muhammad Our scouts Al-Fatih confirm the memainkan route is perang clear. psikologi. Meriam ditembakkan tak menentu waktunya. Siang dan malam, membuat musuh kelelahan tanpa tiba. For our Kabar homeland! kemenangan disebarkan ke pasukan. Onward to Sementara glory! keraguan ditanamkan ke lawan. The city Di tengah burns, tekanan, but we will rise sang from its sultan ashes. mengumpulkan tentaranya. Onward, Bukan victory! untuk pidato panjang, melainkan untuk Here's semangat no berdoa. knock. Malam-malam di Has them sisi sial, sholat, will ayat-ayat be the same. Al-Quran menggema di perkemahan. Soldier! Karena Al-Fatih tahu, di saat teknologi mencapai batasnya, doalah yang membuka jalan terakhir. Dan ketika mental lawan runtuh, kemenangan sudah setengah ditentukan. Saat laut terkunci rapat, kapal justru datang dari arah daratan. Pasukan Muhammad Al-Fatih menghadapi satu masalah besar. Teluk Tanduk Emas ditutup rantai besi raksasa. Armada Utsmani tak bisa masuk. Selama teluk itu aman, Konstantinopel masih punya harapan bertahan. Lalu sang sultan muda mengambil keputusan yang terdengar mustahil. Di tengah malam, ratusan kapal diangkat dari laut. Batang-batang kayu dilumuri minyak dan lemak. Bukit-bukit dilewati. Kapal ditarik di atas daratan. Sesuatu yang belum pernah dibayangkan musuh. Saat fajar menyingsing, pasukan Bizantium terbangun oleh pemandangan yang menggetarkan. Kapal Utsmani telah berada di belakang benteng mereka. Teluk yang mereka anggap aman ternyata telah ditembus tanpa pertempuran laut. Kepanikan menyebar, moral pasukan runtuh, strategi bertahan Bizantium hancur dalam satu malam. Langkah ini mengubah arah perang secara drastis, bukan karena kekuatan semata, tetapi karena keberanian berpikir di luar batas dan keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil jika Allah menghendaki. Fajar menyingsing di Konstantinopel. Terompet perang ditiup.
Ini bukan lagi percobaan. Ini adalah serangan terakhir. Gelombang pertama pasukan Utsmani maju. Banyak yang gugur. Gelombang kedua menyusul. Darah membasahi tanah. Takbir menggema di antara asap dan api. Di garis depan, para syuhada jatuh satu persatu. Namun tidak ada yang mundur. Karena mereka tahu, di balik tembok itu ada janji Rasulullah. Maryam menghantam sekali lagi. Dan akhirnya, sebagian tembok Theodosian runtuh. Telah terbuka. Pasukan Utsmani menyerbu masuk. Pertahanan Bizantium ambruk. Barisan mereka kacau. Pemimpin mereka gugur. Dan di tengah kekacauan itu, bendera Utsmani dikibarkan di atas benteng. Perang berakhir. Benteng yang bertahan lebih dari 1000 tahun akhirnya jatuh. Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya. Ia sujud di tanah, bukan merayakan kemenangan, tetapi bersyukur kepada Allah. Hari itu, bukan hanya kota yang ditaklukkan, sejarah dunia berubah selamanya.